Halo Sobat Daring, kami dari kelompok 5, isu terkini K3, kelas 6D akan membahas mengenai outsourcing. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Aulia Iswah, yang kedua ada Nindi Isnaini, yang ketiga ada Sarah Nurhaliza, dan yang terakhir ada Veronica Kristi Gusteva. Topik pembahasan kita pada hari ini yang pertama ada outsourcing, yang kedua ada outsourcing dan pekerja, yang ketiga ada outsourcing dan K3, dan yang terakhir ada studi kasus. Pembahasan pertama kita yaitu mengenai outsourcing. Apa itu outsourcing? Outsourcing sendiri dalam UU Cipta Kerja dikenal dengan istilah al-hidayah. Pekerja al-hidayah merupakan tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau pekerjaan spesifik pada perusahaan lainnya. PP nomor 35 tahun 2021 menyebutkan perusahaan al-hidayah adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Bagaimana ya outsourcing di Indonesia? Nah, konsep outsourcing di Indonesia pada dasarnya perusahaan pengguna mendelegasikan sebagian pekerjaannya untuk dilakukan oleh perusahaan penyedia al-hidayah. Di Indonesia pada tahun 2017, sistem outsourcing telah memberikan lapangan kerja pada 16 juta orang atau sekitar 40% dari total tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, telah menciptakan multiplier effect dengan mendorong tingkat konsumsi dan produksi dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah peraturan outsourcing di Indonesia. Nah, jadi dulu outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012. Namun, untuk peraturan tersebut sudah diubah ke peraturan terbaru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Berikut perbedaan antara peraturan lama dan peraturan baru. Nah, jadi dalam peraturan lama, outsourcing dibedakan antara pemborongan pekerjaan dengan penyediaan jasa pekerja. Namun, di peraturan terbaru tidak lagi dibedakan antara pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja tersebut. Nah, kemudian untuk jenis pekerjaannya pada peraturan lama itu dibatasi untuk jenis pekerjaannya. Namun, untuk peraturan terbaru tidak lagi dibatasi untuk jenis pekerjaannya. Jadi, jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan tergantung pada kebutuhan sektor. Selanjutnya, subbahasan kita yang kedua yaitu ada outsourcing dan pekerja. Berikut terdapat perbedaan-perbedaan pekerja outsourcing dengan pekerja kontrak. Yang pertama yaitu lama bekerja. Untuk pekerja outsourcing sendiri, untuk lama bekerjanya yaitu tidak pasti dan untuk pekerja kontrak sesuai perjanjian kontrak. Yang kedua, tanggung jawab pekerja. Untuk pekerja outsourcing tidak berkaitan dengan pekerjaan atau rahasia perusahaan. Lalu untuk pekerja kontrak itu sama dengan pekerjaan full time. Untuk pengupahannya sendiri juga pada pekerja outsourcing sendiri ini lebih rendah dibandingkan pekerja kontrak. Dan untuk jenjang karirnya pada pekerja outsourcing itu tidak jelas dan untuk pekerja kontrak itu lebih jelas. Contoh dari pekerja outsourcing ini dapat seperti penjaga kebersihan, keamanan atau security, penyedia makanan atau catering, petugas call center, pekerja manufaktur, kurir atau pengemudi, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat keuntungan dan kerugian pekerja outsourcing. Nah, untuk keuntungannya sendiri yang pertama yaitu memudahkan calon pekerja yang baru lulus sekolah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, mendapatkan pelatihan memadai dari perusahaan penyedia jasa outsourcing. Dan yang ketiga, mendapatkan banyak pengalaman dan relasi. Lalu yang keempat, memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan diri.
Untuk kerugiannya sendiri yaitu tidak adanya jenjang karir, masa kerja yang tidak jelas, kesejahteraan yang tidak terjamin, dan pendapatan yang terbatas, serta potongan upah yang tidak jelas. Bahasan selanjutnya yaitu outsourcing dan K3. Yang pertama, isu K3 pada pekerja outsourcing. Yang pertama, praktik dalam perjanjian kerja outsourcing cenderung digunakan PKWT atau kontrak, sehingga mudah bagi perusahaan untuk melakukan PHK kepada pekerja kalau perusahaan tidak membutuhkan lagi. Lalu, banyaknya penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis outsourcing. Yang ketiga, pekerja outsourcing memiliki hak-hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja atau perusahaan outsourcing, karena tidak ada ancaman sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja outsourcing. Selanjutnya, dampak praktek kerja kontrak dan outsourcing adalah berefek fragmentif, diskriminatif, degradatif, dan eksploitatif terhadap buruh. Yang terakhir yaitu minimnya fasilitas keselamatan kerja membuat pekerja outsourcing dirugikan. Banyak pekerja outsourcing yang kesehatannya terganggu dan bahkan sampai meninggal dunia. Yang kedua, masalah outsourcing di Indonesia. Outsourcing berdampak negatif bagi buruh, yaitu tidak adanya kepastian jaminan kerja bagi kaum buruh, di mana dengan sistem outsourcing buruh mendapatkan upah yang murah dengan pengusaha melakukan penutupan perusahaan dengan berbagai alasan. Lalu penentuan mitra outsourcing berdasarkan tender. Seperti diketahui bahwa salah satu kunci kesuksesan dari outsourcing adalah kesepakatan untuk membuat hubungan jangka panjang, tidak hanya kepada proyek jangka pendek, dengan alasan perusahaan outsourcing harus memahami proses bisnis dari perusahaan. Permasalahan hukum yang terkait dengan penerapan outsourcing di Indonesia. Yang terakhir, isu regulasi outsourcing di Indonesia. Ada 3 pihak yang terkait dalam skema outsourcing ini. Yang pertama, perusahaan pengguna jasa pekerja, perusahaan penyedia jasa pekerja, dan pekerja itu sendiri. Hubungan yang terjadi adalah sebagai berikut. Perusahaan penyedia jasa pekerja melakukan perjanjian kerja dengan pekerja, bisa dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau dengan skema perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemudian, perjanjian yang dibuat secara tertulis antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Hal ini diatur pada pasal 66 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keberadaan para pekerja yang sistem kerjanya diikat dalam PKWT diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100/Men/4/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke case study. Case study kali ini berjudul Buruh Bongkar Perilaku PLN kepada Pegawai Outsourcing, yang bersumber dari CNN Indonesia tahun 2021. Narasi kasus. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat SPEEF-SPMI, Slamet Riyadi, menyebutkan saat ini terdapat ribuan anggota outsourcing PLN yang tersebar di 84 unit kerja di seluruh Indonesia. Dan menurut Said Iqbal, Presiden KSPI, terdapat 5 poin pelanggaran yang dilakukan oleh PT PLN terhadap pekerja outsourcing ini. Antara lain, 1. Pihak PLN tidak memastikan kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh buruh outsourcing, seperti apa yang harus dikerjakan di hari ini dan apa yang harus dikerjakan di hari esok. 2. Buruh outsourcing bekerja di vendor atau agen penyedia tenaga kerja, namun mereka mendapatkan perintah kerja dari direksi PLN. 3. Upah lembur atau kelebihan jam kerja yang tidak dibayarkan. Misalnya seperti memasang kabel melebihi jam kerja, namun tidak dihitung lembur. Selain itu, pekerja outsourcing juga seringkali menjadi garda terdepan jika ada kerusakan listrik di suatu daerah. 4. PLN memberikan pekerjaan di luar kontrak dengan vendor, dan kontrak yang diberikan tidak transparan, terutama terkait dengan upah, jam kerja, dan lembur. 5. PLN membayar THR tidak sesuai dengan aturan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yaitu merubah tunjangan kinerja yang tadinya diperhitungkan sebagai pemberian THR bersama gaji pokok,
lalu diperhitungkan menjadi tidak tetap, sehingga tidak dibayarkan pada THR 2021. Berdasarkan 5 poin pelanggaran tersebut, maka buruh outsourcing memberikan 5 tuntutan untuk PLN dalam aksi nasional di kantor pusat PLN, antara lain 1. Pecat direksi dan komisaris PLN. 2. Mencabut peraturan direksi PLN terkait pembayaran THR 2021 dan memasukkan kembali tunjangan kinerja sebagai komponen THR 2021. 3. Mengembalikan kesepakatan antara Kementerian BUMN dengan DPR terkait pekerja outsourcing yang bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja lebih dari 5 tahun. 4. Membuat perjanjian kerja bersama atau PKB antara pekerja outsourcing dengan PLN terkait status karyawan. 5. Meminta DPR memanggil direksi PLN untuk membayar THR karyawan outsourcing sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kelompok menyarankan 5 rekomendasi pengendalian mengenai permasalahan ini. Antara lain, 1. Melakukan diskusi antara PLN dengan pekerja outsourcing sehingga masing-masing pihak mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak lain, seperti pembahasan mengenai upah dan jam kerja. 2. Membuat PKB tertulis antara PLN dengan pekerja outsourcing secara terperinci, termasuk perjanjian mengenai uraian kerja, siapa yang berhak memberikan perintah kerja, upah lembur, status pekerja menjadi karyawan, dan lainnya. 3. Adanya pegawai pengawas oleh Kemenakertrans untuk mengawasi tenaga kerja khususnya pekerja outsourcing dalam hal pengawasan norma kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja. 4. Adanya layanan call center sebagai tempat pengaduan bagi tenaga kerja khususnya pekerja outsourcing. Diharapkan tenaga kerja dapat mengetahui hak dan kewajiban serta berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh perusahaan dan dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui layanan call center. 5. Melakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali dan juga evaluasi mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh vendor maupun prinsipal atau pemberi kerja terhadap pekerja outsourcing agar tenaga kerja tetap terlindungi hak-haknya dan tidak mengalami eksploitasi secara berlebihan. Berikut berbagai referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembahasan materi mengenai outsourcing. Demikian pembahasan mengenai outsourcing dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.